Halo semuanya, ini adalah video kumpulan makanan yang pernah kami coba waktu ke Vietnam. Saya mencoba menjelaskan secara singkat dan saya lampirkan video yang saya ambil saat itu. Selamat menikmati. Yang pertama itu pho, udah sering kita jumpai ya di restoran. Sup kaldu sapi dengan mie dari bahan beras. Toppingannya bisa pilih antara beef, ayam, atau daging babi. Kita ada nyobain yang pho yang terkenal di Hanoi, namanya adalah pho Ten. Tapi pas di sana setelah dimakan tuh kayaknya rasanya biasa aja sih. Tidak setenar namanya. Kebetulan di sana juga ketemu beberapa orang Indonesia. Kita juga sempat nyobain pho di beberapa tempat ya, kayak di Da Nang. Ya, rasanya sih kurang lebih begitulah ya pho. Khasnya itu dari aroma daun ketumbar. Nah, di Hanoi juga ada pho vegetarian. Jadi untuk teman-teman yang pas ada di daerah Old Quarter dan takut tidak halal gitu, bisa nyobain yang vegetarian. Dia isiannya dominan sayur dan tahu-tahu gitu sih. Nah, street food yang ada di Vietnam itu roti-roti kayak gituan ya. Jadi kayak ada yang kayak bakwan tipis gitu, udang-udang, kemudian roti baguette yang dibelah terus yang ditopping, nggak tahu topping apaan. Terus ya kayak donat-donat dan roti goreng gitulah. Ini kebetulan kami nyobanya pas di Hoi An. Dan harganya rata-rata kalau tidak salah 20 sampai 25 ribu dong per pieces. Rasanya sih biasa aja sih, rasa donat-donat ragi gitu. Hai. Oke, cut. Cut? Ya, cut. Kita juga sempat nyoba yang seperti di kota sih. Tomat dan tomat. Trung. Betul ya. Trung. Nah, di Vietnam juga ada chicken rice. Kalau tidak salah namanya com ga. Tapi waktu itu penasaran pengen coba ya. Tapi saya nggak bisa makan karena aromanya terlalu strong. Nggak tahu itu aroma apa, mungkin aroma dari isi ayamnya itu ya. Padahal penampilannya menarik. Nah, di Hoi An itu kami juga sempat nyobain grill meat with noodle. Jadi daging yang di grill dimakan bersama mie putih gitu. Nah, toppingannya itu rata-rata kayaknya sih mentah ya. Ada saus kacang, kemudian timun, terus daun selada, wortel ya, pepaya mentah itu. tapi warnanya orange. Pepaya setengah matang. Oh, setengah matang. Ini kacang cincang dan ini dagingnya. Yang enak ini sih, tapi not bad kok rasanya, saya bisa makan. Dan rasanya kayak basi-basi gitu ya, karena ada kacangnya saya bisa makan sih waktu itu. Tapi kalau dinilai sih ya nggak pengen nyoba lagi lah, sekedar sekali nyoba doang. Harganya murah karena di tepi jalan. Ini
sih, kita makan di pinggir jalan, duduknya kayak gini, kursinya kecil. Nah, makanan khas juga yang ada di Hoi An itu harus wajib dicoba itu banh mi. Banh mi ini terbuat dari roti baguette yang kemudian diisi daging-daging dan sayuran, atau bisa dibilang sandwich ala Vietnam, tapi pakai roti Prancis gitu, roti yang keras itu. Yang terkenal di Hoi An itu Madam Kan dan Ban Mi Puong. Ban Mi Puong itu rame ya, lihat aja ngantrinya sampai kayak gini. Kalau siang ini ngantri untuk ban mi yang take away. Tapi kalau mau dine in, coba aja masuk ke dalam terus kasih tahu berapa orang, karena mereka di atas itu, di dalam cukup luas dan di atas juga ada tempat. Saya sempat nyobain 3 atau 4 ban mi puong, ban Madam Kan, terus yang di jalan juga yang ada di Danang. Tapi yang paling enak sih menurut saya yang Madam Kan. Kita sempat nyobain Madam Kan itu pagi-pagi, tapi nggak dimakan langsung, jadi kita bungkus take away, terus kita baru sempat makan malamnya di hotel. Dan tidak tahu apakah karena udah lembek kita simpan dalam kantong gitu jadi lebih enak, atau memang isiannya, kalau menurut saya sih isiannya lebih tasty ya dibanding yang puong. Kalau yang puong itu karena kita makannya masih fresh, rotinya keras, dan isinya tuh tidak se-tasty yang Madam Kan. Madam Kan itu bisa dine in tapi tempatnya tidak terlalu besar. Nah, ini saya sempat shoot saat mereka bungkus. Jadi rotinya diolesi dengan daging cincang atau apaan, kemudian dikasih sayur-sayuran, ada timun segala, terus juga ada dikasih entah minyak-minyak apa, lalu habis itu dikasih daging. Kita bisa pilih mau daging sapi, daging ayam, atau yang campur. Ini saya beli yang campur sih kemarin. Benar-benar harus nyobain ini sih, ini enak banget. Makanan selanjutnya itu mie kuang. Mie kuang itu konon khasnya Danang. Kita sempat nyobain di Pasar Chon. Nah, ini dia terdiri dari mie, kemudian ada lumpia, kemudian ada daging-dagingnya, dan tentunya sayuran sama telur juga. Ini agak kering ya. Daging, sarco. Nah, selanjutnya itu banseo. Banseo ini tuh kayak ini tuh sebenarnya pancake-nya khas Vietnam. Jadi itu dari bahan tepung kalau nggak salah. Jadi kayak kalau di kita tuh kayak bakwan tipis gitu. Nah, cara makannya itu pakai rice paper. Kemudian rice paper ini nanti kita isi dengan sayur-sayuran. Ada lalapannya tuh, ada daun mint segala, ada terong, timun. Terus daun mint ya? Iya, kayak daun mint. Daun mint itu semacam terong. Nggak tahu apa-apa lagi. Kayak daun kemangi. Bentar lagi. Oh, pepaya mentah. Timun.
Ini sejenis terong-terongan. Nah, habis itulah banseonya yang kuning itu. Atau kita juga bisa pakai sate lilit ini. Menurut saya sih kuncinya dari isian ini sih. Kalau nggak ada saya agak susah makannya. Oke. Digulung-gulung. Habis itu kita Makannya dicocolin ini. Ya udah cocolin. Nah, lu bisa makan sayur. Enak banget. Karena sausnya enak. Sausnya apa? Kacang. Saus kacang campur atau apa? Rasanya apa? Manis, Asin. asin. Oh, oke. Selanjutnya ini bunca. Bunca ini tuh daging sapi gitu, kayak daging sapi cincang, terus di grill sama sup. Supnya ini ringan sih sebenarnya, nggak terlalu tasty. Kunci rasanya kayaknya di dagingnya ini. Ini kita makan dekat hotel di Hanoi dan ini murah banget. Kayak cuma 25.000 per mangkoknya kalau nggak salah, 20 atau 25.000. Dan tentunya mereka selalu sediakan sebaskom sayuran mentah ya. Pokoknya kalau di Vietnam itu kita sehat lah, banyak makan sayuran. Tahu pho? Ya, di Hanoi ada yang namanya pho goreng, jadi fried pho. Kita nyobainnya di dekat danau yang namanya Huang Mai tempatnya. Sebenarnya di jalan itu banyak banget sih, mungkin cuma yang kebetulan ini yang terkenal. Kalau di bahasa Vietnamnya ini pho Chien Phong. Ini porsinya gede sih. Porsinya gede gitu buat satu orang. Nah, ini salah satu yang terakhir-terakhir kita coba tapi rasanya enak banget. Ini tuh benrio. Benrio, namanya benrio. Dia itu sup yang dibuat dari daging kepiting gitu. Jadi dia rice noodle dengan crab roe. Jadi crab roe itu ya, benrio duck bien. Ini ada juga sih yang cuma pakai beef tofu, tapi kita nyobainnya waktu itu yang komplit ya, yang spesial. Kuahnya ini tuh bener-bener enak, kayak ada rasa tomat-tomat gitu. Nggak amis, nggak terlalu amis lah sih nggak saya. Nah, isiannya ada tahu segala. Dan tentunya sebaskom sayurannya bahkan dikasih batang pepaya kalau nggak salah. Nah, yang terakhir ini Bancuan Nong. Ini tuh makanan dari kota Imperial Hue. Jadi kita nggak ke kota Hue ya. Ini tuh macam-macam dicampur gitu, ada ban bue wot, tam cam, segala macam deh. Terus disiram Nggak tahu namanya, fish kayak sauce gitu kentang-kentang katanya. gitu. Rasanya juga. Karena jadi nggak ngerti kan, kameranya nyala kan. Nah, ini agak asam, nggak enak. Nah, ini tadi kenyal-kenyal enak. Ini krenyes-krenyes. Ya, segitu ulasan saya tentang makanan yang kami coba di Vietnam.
Dari semuanya itu yang paling pengen dicoba lagi itu Benrio yang kuah tomat kepiting itu enak, ringan. Terus yang udah kangen sekali itu banmi. Banmi itu enak sih. Pengen coba bikin, tapi kayaknya sih susah ya karena isiannya sebenarnya cukup banyak. Ada daging cincang yang dioles, terus minyak-minyak apa itu. Kalau daging-daging panggangnya sih bisa ngarang-ngarang aja ya. Ya, gitulah kira-kira. Makanan Vietnam cocok sih sama lidah saya. Jadi udah kangen lagi. Dan di Indonesia kan agak jarang ya. Kalau Thailand banyak restorannya di mall-mall itu. Kalau Vietnam apalagi di daerah itu agak jarang. Oke, gitu aja. Kalau suka videonya tolong di like dan di subscribe. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Kasih.